berbasis kearifan lokal. A. Kearifan lokal yang terdiri dari pengertian. 2. Unsur-unsur. 3. Karakteristik kearifan lokal. Bagian B, pemberdayaan komunitas yang terdiri dari pengertian dan karakteristik pemberdayaan komunitas. 2. Prinsip pemberdayaan komunitas. 3. Manfaat pemberdayaan komunitas. 4. Wujud berbasis komunitas. Dan yang terakhir adalah prosedur pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Secara umum, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal adalah strategi pengembangan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan keunikan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian komunitas atau kelompok. B. Unsur-unsur kearifan lokal. Unsur-unsur kearifan lokal terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan tentang alam, teknologi, pengobatan, pertanian. Yang kedua adalah budaya lokal. Budaya lokal adalah nilai-nilai tradisi, adat istiadat, kesenian, dan bahasa. Contohnya adalah upacara adat istiadat seperti pernikahan, kematian. Ketiga, keterampilan lokal. Keterampilan lokal adalah pengolahan bahan alam, kerajinan tangan, teknologi, dan tepat guna. Contohnya, kerajinan tangan, pengolahan makanan tradisional seperti keripik sambal, dan lain-lain. Keempat, sumber daya lokal. Sumber daya lokal adalah sumber daya alam manusia yang infrastrukturnya. Contohnya, bagaimana masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat, yaitu seperti timbal balik. Kelima, proses sosial lokal. Proses sosial lokal adalah pengembalian keputusan konflik dan masalah. Contohnya musyawarah dan gotong royong. Karakteristik kearifan lokal. Kearifan lokal mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal hingga berkembang dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang mendukung pengembangan potensi serta sumber lokal atau material maupun non-material sebagai kekuatan untuk mewujudkan perubahan ke arah kemajuan. Kearifan lokal bersifat komunal atau dimiliki bersama, mempunyai sifat terbuka dan dapat diterapkan dalam kehidupan sepanjang bertahannya komunitas yang mendukungnya. Kearifan lokal mencakup pengetahuan masyarakat atau komunitas lokal yang terakumulasi selama beberapa generasi dalam bentuk teknologi, keterampilan teknis atau know-how skills, praktik, dan keyakinan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai kehidupan stabil di lingkungan mereka. Kearifan lokal sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya kemajuan tanpa perlu menolak modernisasi ataupun globalisasi. Bahkan perpaduan kearifan lokal dengan unsur-unsur pengetahuan modern bisa memberi lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, jamu dari tumbuhan berkhasiat obat dan metode pengobatan tradisional yang dipadukan bersama pengobatan modern dari negara-negara barat akan memungkinkan proses penyembuhan optimal. Kearifan lokal bersifat dinamis dan responsif sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh, konstruksi rumah tradisional Indonesia yang bahan utamanya terbuat dari kayu ternyata sangat sesuai dengan bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk bertahan di daerah rawan gempa. Kearifan lokal memandang bahwa setiap kelompok atau komunitas memiliki proses sosial yang berbeda, sehingga masyarakat tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan haruslah dicermati dari keunikan dan kekhasan yang dimilikinya. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan manusia yang meliputi interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa atau diperkaya dan menyesuaikan diri dengan ajaran agama, interaksi dengan alam, serta interaksi antara anggota dalam masyarakat. Kearifan lokal dapat berkembang menjadi keunggulan jika mampu bertahan terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mengendalikan perilaku, dan memberi arah bagi perkembangan budaya. 2. Pemberdayaan komunitas. Apa sih itu pengertian dan karakteristik pemberdayaan komunitas? Pemberdayaan komunitas itu adalah proses membangun kemampuan dan kesadaran komunitas itu sendiri atas kehidupan mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Karakteristik pemberdayaan komunitas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah partisipatif, yang dimana pemberdayaan komunitas itu melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, menghormati keberagaman dan pemrograman, yang dimana dimaksud di sini adalah menghormati dan menghargai selalu satu dengan yang lain, tidak memandang status baik itu dari ras, suku, budaya, dan lainnya. Yang ketiga adalah pemberdayaan kelanjutan. Pemberdayaan kelanjutan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Dan keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah suatu yang melibatkan kerjasama antara anggota komunitas, organisasi, dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif yang melibatkan fasilitator dan partisipan dalam kerjasama yang harmonis. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Masyarakat harus diyakinkan agar melihat diri mereka sendiri sebagai agen yang penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus dihargai dan diberi ruang. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan peningkatan kompetensi. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, sehingga tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan dengan keterlibatan penuh dari mereka. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena mampu memobilisasi tindakan bagi perubahan. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, strategis, berubah terus, dan evolutif. Sebab permasalahan senantiasa memiliki beragam solusi. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel. Berikut adalah prinsip-prinsip pemberdayaan, mencakup beberapa hal berikut. A. Minat dan kebutuhan. Pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan nyata warga. Oleh sebab itu, pemberdayaan perlu didahului oleh kegiatan penelitian guna mengungkap bentuk pemberdayaan yang benar-benar diminati warga. Kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan sumber daya setempat, serta prioritas yang mendesak. B. Organisasi masyarakat bawah. Untuk memastikan kegiatan pemberdayaan berlangsung efektif dan tepat sasaran, diperlukan keterlibatan organisasi masyarakat bawah seperti keluarga, kekerabatan, ketetanggaan, dan lainnya. C. Keragaman budaya. Pemberdayaan hendaknya senantiasa disesuaikan dengan keberagaman budaya lokal. Itulah sebabnya kegiatan pemberdayaan tidak mungkin diseragamkan antara suatu komunitas dengan lainnya. D. Perubahan budaya. Setiap kegiatan pemberdayaan dipastikan akan menimbulkan perubahan budaya. Oleh karena itu, pemberdaya atau fasilitator perlu bersikap bijak dan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal agar tidak muncul penolakan yang dapat menggagalkan kegiatan. E. Partisipasi.
Pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi seluruh warga agar bersedia terlibat aktif dalam setiap rancangan kegiatan. F. Demokrasi dan dalam penerapan ilmu. Dalam pemberdayaan harus selalu diberikan kesempatan kepada warga untuk memilih alternatif kegiatan yang ingin diterapkannya. Misalnya kepada warga diberikan pilihan berupa kegiatan pelatihan menjahit, menganyam, atau mengolah keripik. Mereka lantas diberi kebebasan menentukan kegiatan yang paling diminati dan mampu dilaksanakannya demi meningkatkan kedayaan. G. Belajar sambil bekerja. Selama berlangsungnya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar warga tidak hanya menerima informasi atau konsep-konsep teoritis, melainkan dapat belajar langsung dari pengalamannya melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara nyata. H. Penggunaan metode yang sesuai. Pemberdayaan seharusnya dilakukan menggunakan metode yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi, lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya sasarannya. I. Kepemimpinan. Kegiatan pemberdayaan diharapkan mampu menumbuhkan kepemimpinan lokal yang dapat memastikan warga tetap bergiat meningkatkan kedayaannya dalam jangka panjang. J. Fasilitator yang terlatih. Pemberdaya atau fasilitator haruslah benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi keunikan dari suatu komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, keberadaan fasilitator akan benar-benar dapat memberi manfaat bagi individu ataupun komunitas sasaran. K. Segenap keluarga. Pemberdaya atau fasilitator semestinya memperhatikan keluarga sebagai kesatuan utuh sehingga dapat tercapai beberapa hal berikut. 1. Pemberdayaan dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga. 2. Setiap anggota keluarga memiliki peran atau pengaruh dalam pengambilan keputusan. 3. Pemberdayaan mampu mengembangkan pemahaman bersama. 4. Pemberdayaan menanamkan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga. 5. Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan produktif. 6. Pemberdayaan mampu menjangkau dan mendidik anggota keluarga yang masih berusia muda. 7. Pemberdayaan memperkokoh keutuhan keluarga. 8. Mengembangkan kegiatan keluarga untuk berkontribusi bagi komunitas dan masyarakatnya. 1. Kepuasan. Pemberdayaan hendaknya dapat memberi rasa puas kepada warga sehingga mereka bersemangat untuk belajar dan bekerja. Jika dikaitkan dengan kearifan lokal dari seluruh penjuru negeri, maka prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas sejatinya tersirat pada berbagai pepatah di antara pada masyarakat. Dan yang selanjutnya, manfaat pemberdayaan komunitas. Pertama, pemberdayaan akan menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi individu dan komunitas, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, sekaligus memberi perlindungan kepada pihak yang lemah tanpa menimbulkan ketergantungan. 2. Pemberdayaan akan mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan secara sewenang-wenang terhadap kelompok lemah dan kurang berdaya. Yang ketiga, pemberdayaan akan meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan individu maupun komunitas, sehingga mampu mengembangkan potensi serta sumber daya lokal menjadi keunggulan daya saing secara global. 4. Kegiatan pemberdayaan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai modal pokok mewujudkan kemandirian. 5. Pemberdayaan dipastikan mendorong terjadinya perubahan sikap mental warga yang semula pasrah diposisikan sebagai objek penerima manfaat yang bergantung pada pemberian dari pihak luar menjadi subjek atau aktor yang berani menuntut peluang untuk menunjukkan kedayaannya dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan bersama. 6. Pada akhirnya, kegiatan pemberdayaan diyakini akan meningkatkan kesadaran terhadap hak asasi manusia, partisipasi politik, penghargaan terhadap keberadaan individu atau kelompok lain,
tanggung jawab sosial sebagai ukuran keberhasilan kegiatan sosial kerakyatan, serta mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan peluang yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan komunitas akan memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama. Hal inilah yang dicita-citakan oleh kearifan lokal masyarakat Batak berupa Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, yang artinya kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan. Namun, kesejahteraan tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kedudukan atau kebendaan, melainkan hidup yang lurus tanpa rasa dengki. Hal ini diingatkan dalam kearifan lokal Jawa Timur, yakni ajak ketungkul marang kaulungguhan, kedongen ian kemareman, yang memiliki arti jangan terobsesi atau terkungkung oleh keinginan memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Selanjutnya, wujud pemberdayaan komunitas. Beberapa wujud pemberdayaan komunitas yang sering dilakukan. Ada beberapa contoh. Pertama, pemberdayaan usaha mikro kecil atau menengah (UMKM). Perlu juga diketahui mengenai potensi lokal dijadikan daya tarik sekaligus faktor pemberdayaan dan produk UMKM tersebut dengan produk lain yang sejenisnya. 2. Pemberdayaan sektor pertanian. Pemberdayaan sektor pertanian sebaiknya diawali dengan kegiatan penelitian untuk memahami keputusan dan masalah yang dihadapi oleh petani, seperti belajar dari masyarakat, mengutamakan petani, belajar bersama dengan tukar pengalaman, dan mendahului kepentingan masyarakat setempat, membangkitkan kepercayaan diri, berorientasi pada proses. C. Pemberdayaan berbasis potensi wilayah. Pemberdayaan berbasis potensi alam dapat juga diarahkan agar menyentuh kawasan pedesaan terpencil. Komunitas di pedesaan terpencil umumnya adalah masyarakat yang cenderung tertutup, mempunyai keterkaitan tinggi dengan alam, melakukan kegiatan produk bersifat subsistensi, memperoleh kelayanan sosial minimal sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, seperti potensi alam, potensi sosial, dan potensi budaya. D. Pemberdayaan kaum disabilitas. Penyandang disabilitas atau kecacatan merupakan bagian titik terpisahnya dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dilematis terkait pemberdayaan harus ditunggangi dengan partisipan seluruh lapisan masyarakat. E. Pemberdayaan keluarga. Secara konkret, pemberdayaan keluarga dapat dilakukan melalui pengembangan koperasi atau usaha simpan pinjam sebagai fungsi ekonomi, bina keluarga, pendidikan usia dini, pemberantasan buta aksara, pelatihan keterampilan sebagai fungsi dan pendidikan, pelayanan kesehatan untuk anak, kaum lanjut usia sebagai fungsi kesehatan, optimalisasi lahan pengkaraan untuk pertanian sayuran, peternak ayam, atau pemeliharaan ikan sebagai fungsi lingkungan. Selanjutnya adalah prosedur pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, kalangan pendidik, lembaga swasta masyarakat, dunia usaha, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pemberdayaan komunitas. Yang satu adalah tahap penyadaran, di mana tahap ini adalah masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, tahap pengkapasitasan, dan di mana pada tahap ini masyarakat juga diberi pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai. Yang ketiga ada tahap pendayaan atau empowerment, di mana pada tahap ini masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ada dimiliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.
Tentunya dari beberapa tahapan-tahapan tersebut ada juga yang berlangsung dengan baik, namun ada tahap-tahap tertentu yang harus juga dijalani. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. A. Pengumpulan data keadaan. Data yang dikumpulkan mencakup keadaan sumber daya alam, keadaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta sarana maupun prasarana. Selain itu, perlu juga dikumpulkan data mengenai penerapan teknologi dan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. B. Analisis dan evaluasi data. Analisis data keadaan mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama itu, analisis tentang deskripsi data keadaan. Yang kedua, penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi, dan peraturan yang ada. Ketiga, pengelompokan data ke dalam data aktual dan data potensial. Keadaan yang sudah dapat dicapai dan yang ingin dicapai. C. Identifikasi masalah. Identifikasi atau pengenalan masalah dapat dilakukan dengan mengkaji pengalaman warga serta komunitas. Hal-hal yang menyebabkan ketidakpuasan serta segala sesuatu yang menghambat upaya mencapai keadaan lebih baik. D. Pemilihan masalah yang ingin dipecahkan. Masalah yang dipilih haruslah benar-benar menyangkut kebutuhan nyata masyarakat yang mendesak. Selain itu, pemilihan masalah juga hendaknya mempertimbangkan pula sumber daya, waktu, dan kompetisi dari fasilitator yang tersedia untuk pemberdayaan. E. Perumusan tujuan atau penerima manfaat. Perumusan tujuan dan penerima manfaat haruslah mempertimbangkan kemampuan pelaksana pemberdayaan serta kemungkinan menyelesaikan masalah secara tuntas melalui rumusan target yang realistis. F. Perumusan alternatif pemecahan masalah. Agar dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang tepat, maka perlu diperhatikan kompleksitas masalah yang dihadapi, kebutuhan komunitas, penyebab mendasar terjadinya masalah, pihak-pihak yang dirugikan, serta cara-cara pemecahan masalah yang memungkinkan dilaksanakan. G. Penetapan cara menghadapi atau mencapai tujuan, serta rencana kegiatan. Penetapan cara mencapai tujuan ini mendeskripsikan secara konkret mengenai deskripsi kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan, frekuensi dan jangka waktu berlangsungnya kegiatan, metode dan lokasi pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber pembiayaan kegiatan. H. Pengesahan program pemberdayaan komunitas. Pengesahan program pemberdayaan komunitas tidak cukup hanya dilakukan oleh para pejabat, pemerintah, bahkan yang berwenang, melainkan juga harus memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh informal masyarakat. I. Perumusan rencana evaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pemberdayaan telah mencapai tujuan yang diinginkan, mutlak diadakannya evaluasi. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan harus disusun pedoman evaluasi dengan dilengkapi indikator keberhasilan kegiatan, kriteria yang digunakan, serta teknik-teknik pengukurannya. J. Rekonsiderasi. Rekonsiderasi adalah peninjauan kembali terhadap seluruh perencanaan kegiatan pemberdayaan. Yang kedua adalah tahap implementasi, yang dimana pada tahap ini kegiatan pemberdayaan disesuaikan sepenuhnya dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal yang terpenting adalah memastikan keterlibatan dan antusias dari para warga, komunitas sasaran, dukungan dari para pejabat dan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Yang ketiga, tahap pemantauan atau evaluasi. Pada tahap ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, evaluasi proses. Evaluasi proses ini dilakukan selama berlangsungnya kegiatan pemberdayaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. B. Evaluasi hasil. Dalam evaluasi hasil ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perencanaan-perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan evaluasi, hendaknya kita mencermati apa kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah dirancangkan.
Contohnya seperti kegiatan evaluasi harus merupakan bagian internal yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pemberdayaan, yang dimana artinya tujuan evaluasi ini haruslah sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam perencanaan. B. Setiap evaluasi harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula. C. Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu dalam bentuk data kuantitatif agar dengan jelas dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan tingkat penyimpangan dalam pelaksanaan. 2. Uraian kualitatif agar dapat diketahui faktor-faktor penentu keberhasilan, penyebab kegagalan, serta penghambat kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. D. Evaluasi juga harus efektif dan efisien yang memiliki makna, yaitu evaluasi itu harus menghasilkan temuan-temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan. Kedua, evaluasi juga mesti mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sehingga tidak terjebak memantau kegiatan-kegiatan secara terlalu rinci, namun tak banyak juga bermanfaat bagi tercapainya tujuan pemberdayaan. Nah, melalui pemantauan atau evaluasi. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi yang telah kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman semuanya. Untuk itu, dukunglah kami dengan cara Like, comment, and share. Bye.